saya nyari yang cuantik itu maksudnya yang nilainya 8 atau 9 gitu ya. Yang ngaca juga lah kita ini siapa gitu. Kalau kita ganteng gitu ya mungkin agak sekufu. Ini yang kita nih warnanya aja kulitnya agak terang gitu. Agak terang itu gelap artinya. Agak terang gelap, mati lampu lah. Mati lampu. Nah, kelihatan giginya doang. Motif nikah itu silakan, nyari yang cantik ya silakan, nyari yang kaya itu silakan, nyari yang nasabnya baik silakan. Jangan tapi lupa agamanya diukur. Iya. Jangan sampai, oh itu cantik, putih, mengkilap, glowing, transparan, tapi nggak sholat, nggak jilbaban dan sebagainya. Ini suasananya agak spoi-spoi. ya, spoi banget. Jadi gini guys, kita di pantai bagus guys. mirip itu enggak? Kayak apa sih viral ya loh, guys. Gimana sih? Kita mau bahas sesuatu. Bahas apa mau? Koyone sampean iki arep takon ini, mau nanya sesuatu tentang Oke. apa Ya. tadi? Intinya terkait dengan apa namanya tadi itu Motif. mau nikah. Motif. Mau nikah itu kalau kita apa namanya ya, selama ini tahu kan menikahlah karena cantiknya, hartanya, keturunannya, kemudian agamanya, kemudian pilihlah yang agamanya terbaik. Terus kalau di sinetron itu kan musimnya ini ada laki-laki udah punya istri, dia nikah nyari janda yang kaya, kemudian yang ini dicerain, wah bulat gitulah di sinetron itu kan. Tapi itu di dunia nyata juga ada kayaknya. Jadi nikah itu nyari yang kaya, atau nikah nyari yang lebih cantik dan sebagainya. Itu kita membahas itu kira-kira. Mau nikah lagi? Saya kira ini motif pernikahan dulu ya. Ya diawali dari motif dulu ya. Latar belakang mau nikah itu apa? Terus nanti boleh pondaknya nanti belakang ya. Oke lah. Gitu ya. Yes. Jadi kita siang ini mau cerita tentang motif pernikahan. Tadi sudah disinggung sama Bang Destur itu kan tungkahul mar'atu li arba. Jadi laki-laki itu menikahi wanita itu kan sebenarnya motifnya 4. Ya. Dan itu sunatullah itu ya. Udah apalah ya. 4 ini kan memang ada. Ini hadis ini masyhur. Artinya ketika seorang laki-laki itu mau menikah itu Bang, itu kan pasti ada yang cenderungnya karena lijamaliha. Positif lah. Mungkin memilihnya karena cantiknya. Ya enggak dipungkiri lah itu. Ada yang karena kayanya ya pengen naik derajat lah ya, ekonomi ya. Ekonominya ingin naik. Ada juga yang menikah karena nasab keluarganya. Nah tapi yang jangan lupa yang nomor 4 agamanya. Karena kalau masalah agama itu insya Allah kalau menikahi wanita karena agamanya kita tidak rugi gitu. Nah tapi apakah dilarang apa enggak kalau ada orang menikah itu motifnya ada motif-motif atau tujuan-tujuan tersembunyi yang tadi 3 tadi ya, selain agama tadi ada kecantikannya, ada apa gitu. Atau bahkan kalau bahasa lebih lebih vulgarnya itu orang nikah kok cuman mikirin masalah hubungan seksual gitu. Syahwatnya aja. Nah, jadi saya keinget ketika ada orang yang berkomentar seperti itu, Mas. Ada ya? Ada yang komentarnya begitu ya. Saya terus keinget sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ditanya sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki atau suami maksudnya, apakah seorang suami yang mendatangi istrinya, maksudnya berjima, berhubungan badan itu mendapatkan pahala? Terus? Gitu. Ini pertanyaannya agak nyeleneh. Kalau sholat dapat pahala biasa lah ya. Nah sekarang ini pertanyaan sahabat ini, apakah kalau ada seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, apakah dia termasuk mendapat pahala? Nah Rasulullah SAW beliau
diplomatis banget, tidak menjawab iya atau tidaknya, tapi mengajak para sahabatnya itu juga berpikir. Jawabannya beliau begini, apa pendapatmu? Apakah jika seorang suami menyalurkan hasratnya itu kepada selain istrinya, apakah dia berdosa? Nah gitu, ini pertanyaannya kan. Mancing logika itu. Logikanya bisa berjalan gitu. Sahabat langsung ditanya gitu sontak dong. Berarti kan kalau orang menyalurkan sahabatnya kepada selain istri namanya berzina gitu. Nah begitu dijawab seperti itu, tadi sahabat tadi langsung, ya dosa dong ya Rasulullah. Nah kalau barang ini kalau ditempatkan ke tempat yang salah menjadi berdosa, tentu kalau ditempatkan pada tempatnya menjadi pahala. Nah, gitu. Artinya sesungguhnya tidak dipungkiri kalau seorang laki-laki itu ada yang menikah memang untuk menyalurkan qadha syahwat ini. Makanya kalau para ulama menyebutkan salah satu hikmah pernikahan itu adalah menyalurkan ke tempat yang benar. Fitrah syahwat tadi itu pada jalur yang benar. Nah, gitu. Jadi diletakkan pada tempat yang benar. Gitu supaya jangan sampai di tempat yang enggak benar. Nah, itu hikmahnya. Nah, kalau ada yang saat saya mau nikah nyari yang kaya, ya boleh juga. Boleh. Wong prakteknya juga ada kok. Nabi juga menikahi Khadijah yang kaya raya. Walaupun itu mungkin tidak menjadi tujuan, tapi paling tidak ini memberi gambaran bahwa boleh orang menikahi dengan motif bahwa memang nyari wanita yang kaya. Ya, tentunya tidak tidak menomorduakan yang agama tadi kan. Iya, agama tetap harus dinomorsatukan, poin 1. Walaupun disebutkan Nabi di paling ujung, tapi itu di kalimat gitu nomor 4 ini justru yang menjadi pilihan paling utama. Yang lain-lain itu kembangnya. Imannya bagus, syukur cantik. Imannya bagus, syukur cantik dan kaya gitu. Syukur. Iman, cantik, kaya, keluarganya baik. Nah, idaman ya. Ada iman. Tapi kayaknya susah nyari kayak gitu. 1 di antara 10 wanita. Iklannya iklan sampo ini. 1 di antara 10 wanita. Ya susah. Jadi pada dasarnya yaitu peritilan indikator yang Rasulullah sampaikan bahwasanya boleh kan ya. Cuma gongnya itu iman. Agamanya bagus kan? Iman. Oh si itu cantik, kaya, nasabnya keturunannya dari kalangan yang erat. Tapi agamanya sholatnya jarang, jilbabnya nggak pakai. Itu kalau sudah terpenuhi ya Mas ya. 4 itu kalau 1 yang nomor 4 tadi itu yang utama, yang 3 tambahan ya. Tapi sekarang kadang ada yang menikah itu kan sebenarnya saling ridho. Pada dasarnya itu. Iya. Jadi pernikahan itu harus didasari ridho. Ada orang cantik, ada orang kaya, ada orang keluarganya baik, ada orang Islam. Kita dilamar sama Mas Destur nggak mau. Nah itu kan ya cinta ditolak bertepuk sebelah tangan. Iya. Kalau memang kan ini ada saling ridho, saling punya hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Nyari yang ideal itu ya itu hak dan juga diperbolehkan. Coba pada titik temunya diterima apa enggak? Iya. Nanti kalau enggak diterima maksa. Iya. Nyari dukun. Kalau kata orang Jawa itu nikah niku kalih sinten. Ngene lho. Ngerti enggak? Mau sama siapa? Mau sama siapa? Iya, ada orang cantik begitu dilamar enggak mau lah. Nanti enggak ganteng kok. Ya ngacak dulu lah. Iya. Nyari yang ideal tapi enggak bercermin ya gimana? Nah, jadi itu motif pernikahan. Termasuk yang nomor 2 kalau ada yang berpikir poligami atau yang ketiga atau yang keempat. Poligami. Sama gitu. Sama aja. Poinnya 4 itu. Tapi kalau nyari janda itu kan dia bisa menyetujui sendiri kan ya. Ya, jadi kalau janda itu kata Nabi dia lebih berhak atas dirinya. Tapi kalau yang gadis dimintai izin kepada ayahnya, walinya, gitu. Jadi gitu, bro. Nikahnya nyari yang ideal-ideal tapi ditolak ya ngapain? Enggak, kalau ditolak antus mundur Mas. Enggak boleh ditolak maju terus. Gitu. Nabrak. Orang ditolak kok maju terus, ini namanya apa?
nggak boleh. Kalau udah ditolak ya sudah. Udah apanya, misal ditolak nih, nanti bawa ustadznya, bawa lagi yang lebih tinggi biar mau, harus Ya, mau nah, nggak boleh kayak gitu. Kalau sudah ditolak, penolakan ini, penolakan lamaran kita ditolak itu bisa disampaikan dengan dua cara, Mas. Pertama dengan cara kinayah, sindiran atau kata kiasan. Saya tuh belum pengen nikah tuh. Nah, sebenarnya kalimat halus lah itu. Ya diperhalus Tolakan itu halus. dengan kalimat yang halus. Ada juga yang nolak itu dengan tegas. Belak-belakan. Enggak mau. Aku mau. Gitu. Kalau udah dibilang enggak mau kok masih aja maju terus itu ya sudah enggak sesuai, enggak boleh gitu. Seharusnya sekali sudah enggak mau ya sudah. Enggak sedikit sih di berita kriminal gitu kan. Cinta ditolak akhirnya dibunuh gitu kan. Ada juga biar enggak dimiliki siapa-siapa akhirnya kan dihabisi. Gitu. Itu nekat itu. Motifnya dibenerin dulu makanya. Motif nikahnya mau ngapain, mau sakinah mawaddah warahmah atau yang lain-lain kan begitu. Iya, mestinya begitu. Gitu ya. Ini kalau tips yang sekarang belum dapat jodoh gara-gara nyari yang ideal itu gimana? Di dalam Islam itu ada yang para ulama menyebutkan pernikahan itu memang sebaiknya sekufu. Sekufu itu artinya setara. Walaupun tidak ada ukuran yang baku, tapi yang ngukur juga gitu. Ngukur diri sendiri. Ya? Ngukur. Misalnya mungkin enggak, tapi seorang miskin dapat orang kaya raya. Mungkin itu rahasia Allah, tapi dalam konteks ikhtiarinya ya tapi tetap harus ngukur. Jangan sampai nanti kita satunya sekolah lulus SD nyarinya profesor, biar nyambung nanti. Gitu. Walaupun juga mungkin aja terjadi. Tapi saya punya ponakan itu, Mas. Potensi lah. SD nggak lulus, begitu ini kan dapat sarjana. Rezeki itu. Tapi sampai sekarang masih baik, alhamdulillah. Rezeki kali itu, bro. Ya, tapi memang harus tetap ada ukuran sekufu. Sekufu itu artinya dia harus mengukur diri. Kalau terlalu tinggi, ya nanti kurang harmonis juga. Saya ada teman soalnya. Dia umurnya sudah hampir 40 waktu itu kan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Seberang sana, seberang pulau. Nyari istri, udah dijodohin loh, udah banyak itu kan. Nggak ada yang mau? Ada satu yang mau ditemuin itu kan. Dia nolak tuh yang cowok. Ini yang ceweknya? Yang cowok yang nolak. Tingginya kurang 5 cm. Akhirnya batal lagi. Itu sudah banyak itu. Itu karena terlalu ideal mungkin ya. Ya tadi bukan idealisme, bukan terlalu ideal sebenarnya, tapi baiknya atau seharusnya seorang yang menikah itu juga memperhatikan tadi. Saya nyari yang cuantik itu maksudnya yang nilainya 8 atau 9 gitu ya. Yang ngaca juga lah kita ini siapa gitu. Kalau kita ganteng gitu ya mungkin agak sekufu. Ini yang kita nih warnanya aja kulitnya agak terang gitu. Agak terang itu gelap artinya. Agak terang gelap, mati lampu lah. Mati lampu. Nah, lihat giginya doang. Dah, intinya begitu ya. Motif nikah itu silakan, nyari yang cantik ya silakan, nyari yang kaya itu silakan, nyari yang nasabnya baik silakan. Jangan lupa agamanya diukur. Iya. Jangan sampai, oh itu cantik, putih, mengkilap, glowing, transparan, tapi nggak sholat, nggak jilbaban dan sebagainya. Ya begitu. Semoga manfaat. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, kita mau menikmati suasana pantai bagus sih pantainya, dingin coba aja kesini. Ini kalau dari Bandar Lampung jauh nggak ya? Kira-kira 40 kilo lah. Deket lah. Deket. Main kesini ya. Kita tunggu di lain kesempatan. Like, share, subscribe. Oke, gitu saya. Baik. Kita tutup. Assalamualaikum. 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 Bye.